Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari, jamaah salat maghrib isya yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Husna yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kita menjalankan kewajiban salat maghrib secara berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan duduk sejenak mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua dari kita mendapatkan rahmat dan keberkahannya, dan semoga kita mendapatkan keutamaan sebagaimana yang termaktub di dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat." Inginkah kutunjukkan kepada kalian akan suatu amalan yang amalan ini akan menghapuskan dosa-dosa kalian dan akan mengangkat derajat-derajat kalian? Para sahabat berkata, "Bala ya Rasulullah." Tentu ya Rasulullah. Apa itu? Amalan yang bisa menghapuskan dosa dan kesalahan kami serta mengangkat derajat-derajat kami. Maka Nabi sebutkan 3 amalan. Yang pertama, isbaghul wudu 'alal makarih. Menyempurnakan wudu walaupun dalam kondisi-kondisi yang sulit. Kemudian yang kedua, wa kathratul khuta ilal masajid. Memperbanyak langkah untuk menuju masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Wantidharus sholati ba'das sholah. Kemudian menunggu datangnya waktu sholat yang berikutnya. Kata Nabi, fadhalikumur ribat, fadhalikumur ribat, fadhalikumur ribat. Itulah ribat, itulah ribat, itulah ribat. Istilah yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan amalan jihad fi sabilillah. Maka semoga dengan berangkatnya kita ke masjid ini, yang sebelumnya kita telah berwudu, kemudian kita melangkahkan kaki kita ke masjid ini, lalu kita menunggu datangnya waktu sholat isya, kita mendapatkan keutamaan seperti yang disebutkan dalam hadis yang mulia tadi. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan dari tafsir Al-Quran, tafsir Juz Amma, di mana kita masih dalam pembahasan tafsir Suratul Fajri, tafsir surat Al-Fajr. Nah, telah kita sebutkan kisah dari 3 ayat sebelumnya atau beberapa ayat sebelumnya, yaitu kisahnya kaum Ad dengan nabi mereka yaitu Nabi Hud alaihi salam. Kemudian juga kaum Thamud dengan nabi mereka yaitu Nabi Saleh alaihi salam.
Lalu yang terakhir kita sebutkan kemarin, kisahnya Fir'aun bersama bala tentaranya yang Allah utus kepada dia Nabiullah Musa alaihi salam. Nah, telah kita bacakan global kisah mereka. Kemudian pada ayat berikutnya, ayat yang ke-11, 12 dan 13, setelah Allah Subhanahu wa taala kisahkan bagaimana Allah berbuat terhadap mereka, entah itu kaum 'Ad, kaum Tsamud, ataukah Fir'aun dengan bala tentaranya. Maka pada ayat yang berikutnya ini akan kita bacakan insyaallah ta'ala penjelasan akan rangkuman perbuatan mereka, dosa yang mereka lakukan, serta kejahatan yang mereka perbuat di muka bumi ini. Kemudian Allah sebutkan balasan atas perbuatan mereka itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, alladzina taghaw fil bilad fa aktsaru fiha al fasad fasabba alaihim rabbuka sawta adzab. Alladzina taghaw fil bilad, yaitu orang-orang yang mereka berbuat sewenang-wenang di muka bumi ini, di berbagai negeri Allah Subhanahu wa taala. Fa aktsaru fiha al fasad, kemudian mereka banyak melakukan kerusakan di dalamnya. Fasabba alaihim rabbuka sawta adzab, maka Tuhanmu menimpakan kepada mereka cambuk azab. Ini balasan untuk mereka. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di ayat yang ke-11 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana mereka ini, yaitu kaum 'Ad, kaum Tsamud dan Fir'aun dengan bala tentaranya, mereka ini adalah taghaw, orang-orang yang berbuat tughyan. Tughyan itu artinya mujawazatul had, suka melampaui batas dalam melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiatnya bukan sembarang maksiat, tapi maksiat yang besar. Kezoliman yang mereka lakukan bukan sembarang kezoliman, tapi kezoliman yang besar. Wabil khusus kepada Fir'aun, iya, yang luar biasa penentangannya kepada Nabi Musa alaihi salam. Dan Allah nyatakan Fir'aun itu tagha. Idhaba ila Fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu kepada Fir'aun, karena dia itu tagha, suka melampaui batas, berbuat zolim dengan pelampauan batas yang luar biasa. Semua kezoliman dilakukan oleh Fir'aun, sampai pada puncaknya dia menantang Allah Subhanahu wa taala. Iya, bayangkan, dia menantang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an bagaimana ucapan Fir'aun untuk menantang Allah Subhanahu wa taala. Katanya, wa qala fir'aunu, berkatalah Fir'aun kepada perdana menterinya, ya Haman, wahai Haman, ibnili sarha, bangunkan untukku bangunan yang tinggi, la'alli ablugul asbabas samawat, barangkali aku ini bisa mencapai pintu-pintu langit. Fa'attali'a ila ilahi Musa, aku ingin melihat Tuhannya Nabi Musa itu. Lihat, mau menantang Allah. Aku ingin lihat Tuhannya Nabi Musa. Wa inni la'adhunnuhu kadiba, dan aku menyangka Fir'aun ini, Musa ini, kata Fir'aun, sungguh orang yang berdusta. Ini penentangan Fir'aun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka luar biasa pelampauan batas yang mereka lakukan. Iya, mereka adalah kaum yang zalim. Mereka adalah kaum yang berbuat sewenang-wenang di muka bumi.
Mereka menantang Allah Subhanahu wa taala dan menantang para nabi Allah Subhanahu wa taala. Mereka sombong, mereka angkuh, mereka keras kepala. Maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan secara global apa bentuk pelampauan batas yang mereka lakukan itu. Sungguh kalau mau dijabarkan sangat panjang. Tapi Allah Subhanahu wa taala globalkan dalam ayat yang ke-12. Allah katakan fa'aktsaru fihal fasad. Fa'aktsaru, maka mereka banyak sering melakukan kerusakan di negeri-negeri tersebut. Ini jamaah sekalian, ini sebagai natijah, sebagai hasil dari kesombongan mereka, dari kesewenang-wenangan mereka, dari pelampauan batas mereka. Mereka banyak melakukan kerusakan di muka bumi. Baik itu kekafiran mereka, perbuatan maksiat mereka, penyelisihan mereka. Inilah yang membuat negeri dan bumi Allah Subhanahu wa taala rusak dibuat oleh mereka. Karena bumi Allah bisa rusak karena penyimpangan, karena kekafiran, karena kesyirikan, karena kemaksiatan yang dibuat oleh manusia. Sebagaimana bumi ini bisa baik manakala penduduknya melakukan perbaikan dengan beribadah hanya kepada Allah. Makanya dalam Quran apa? Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian, kata Allah, membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Maksudnya apa? Jangan kau berbuat kerusakan di muka bumi dengan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah. Karena maksiat merusak bumi. Dosa mendatangkan kerusakan pada bumi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sebutkan dalam Quran, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan. Daratan rusak, lautan rusak. Kenapa? Bima kasabat aydin nas, disebabkan oleh ulah, pola, tingkah laku, dosa yang dilakukan oleh manusia. Berpengaruh ternyata terhadap bumi Allah, terhadap negeri yang manusia hidup di dalamnya. Tatkala mereka melakukan perbuatan maksiat, mereka pada hakikatnya telah berbuat kerusakan. Dan ingat, kerusakan yang paling besar yang berdampak bagi bumi Allah Subhanahu wa taala tatkala manusia melakukan perbuatan kesyirikan. Lihat dalam surat Maryam di ayat-ayat yang terakhir itu, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa qalu ittakhadar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadus samawati yatafattarna min wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalu, mereka mengatakan, ini orang-orang musyrikin, ittakhadar rahmanu walada. Allah Ar-Rahman katanya telah mengambil seorang anak. Ini ucapan kemusyrikan, ucapan kekafiran. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian dengan ucapan tersebut mendatangkan suatu yang sangat mungkar. Lihat bagaimana dampak langit, bumi, gunung. Takadus samawati yatafattarna min wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Hampir-hampir langit itu pecah, hampir-hampir bumi itu terbelah, hampir-hampir gunung itu roboh. Mendengarkan ucapan kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala katanya mengambil seorang anak, padahal tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala mengambil seorang anak. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan akibat maksiat, akibat kesyirikan, akibat kekafiran membuat bumi Allah Subhanahu wa taala rusak. Inilah yang mereka lakukan. Makanya ulama mengatakan fa'aktsaru fihal fasad. Mereka banyak melakukan kerusakan di muka bumi. Kerusakan apa maksudnya ini? Kerusakan secara maknawi. Bukan mereka menghancurkan, bukan mereka suka dengan kerusakan-kerusakan, enggak. Justru kalau kita lihat bagaimana kaum Ad, bagaimana kaum Samud,
bagaimana Fir'aun dengan bala tentaranya suka membangun, ya kan? Dalam ceritanya itu, bahkan mereka kaum Samud suka membangun bukan untuk ditempati, tapi untuk bermegah-megah saja. Iya. Jadi mereka ini orang yang sangat suka keindahan, sangat suka kalau ada gedung-gedung yang tinggi. Tapi Allah katakan mereka banyak berbuat kerusakan di muka bumi. Apa maknanya? Kerusakan secara maknawi, bukan kerusakan secara fisik. Karena hakikatnya mereka juga cinta keindahan. Mereka suka dengan gedung-gedung yang tinggi. Mereka suka dengan bangunan-bangunan yang indah. Tapi semua itu tidak berarti di hadapan Allah tatkala mereka melakukan kerusakan yang sesungguhnya. Itulah kerusakan maknawi. Yang mana kerusakan maknawi ini membawa kerusakan secara hissi. Lihat bagaimana kesudahan mereka. Walaupun mereka membangun bangunan yang tinggi, bangunan-bangunan yang megah, apa yang terjadi? Allah binasakan. Inilah kehancuran yang sesungguhnya. Ya kan? Kaum 'Ad, mereka bersombong dengan bangunan-bangunan mereka. Kaum Tsamud juga demikian. Fir'aun juga demikian. Apa yang terjadi? Apa kesudahan mereka? Allah Subhanahu wa taala hancurkan mereka. Fakullan akhadna bidambih. Semua dari mereka, kata Allah, kami siksa karena sebab dosa mereka. Lihat, faminhum man arsalna alaihi hasiba. Di antara mereka ada yang kami kirimkan hujan batu kerikil. Wa minhum man akhadathul sayhah. Di antara mereka ada orang yang kami siksa dengan suara keras yang mengguntur. Wa minhum man khasafna bihil ard. Di antara mereka ada yang kami tenggelamkan di muka bumi ini. Ada yang kami tenggelamkan di bumi ini. Wa minhum man aghraqna. Dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan di lautan. Ini gambaran siksaan untuk Fir'aun, Qarun, kaum 'Ad, kaum Tsamud. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Lihat bagaimana kerusakan yang mereka buat karena bentuk pelampauan batas yang mereka lakukan. Yang mereka ini bukan hanya sekedar melakukan perbuatan maksiat kepada Allah dalam makna maksiat-maksiat yang mungkin biasa kita ketemui. Mungkin membunuh, berzina, mencuri, lain sebagainya. Tapi yang lebih besar daripada itu, mereka tidak mau menjawab seruan para nabi dan para rasul. Mereka tantang dan mereka melakukan kesyirikan kepada Allah. Ini kezaliman yang paling besar. Nah, sama ketika Allah menceritakan kaum Nabi Lut alaihi salam, mungkin yang tergambar dalam benak kita, kaum Lut itu mereka yang suka sesama jenis. Kaum Sodom yang suka sesama jenis. Itu kan yang ada dalam gambaran kita. Nah, itu salah satu bentuk maksiat mereka. Tapi ada yang lebih besar daripada itu. Apa itu? Kesyirikan kepada Allah. Itu yang mereka lakukan juga. Dan tidak ada dosa melebihi kesyirikan. Nah, makanya para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam, Allah utus mereka untuk menetapkan tauhid, peribadatan hanya kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada tiap umat seorang rasul. Tujuannya, misinya, an i'budullah, sembah Allah saja, wajtanibut taghut, dan jauhilah semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kesyirikan. Inna syirka la dzulmun azim. Karena kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Tidak ada kezaliman yang melebihi kesyirikan. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi sekali lagi, kerusakan yang mereka buat di bumi Allah Subhanahu wa taala, kerusakan secara maknawi. Dan itu kerusakan yang jauh lebih besar daripada kerusakan fisik. Iya. Orang mungkin melakukan kerusakan-kerusakan di muka bumi ini dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan manusia yang lain, merugikan dirinya, merusak alam.
itu tidak sebanding dengan apa yang mereka lakukan dari perbuatan dosa dan maksiat, terlebih kesyirikan kepada Allah. Makanya Allah katakan dalam Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Andaikan penduduk bumi beriman dan bertakwa, lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard, niscaya kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Ini janji Allah bagi mereka yang beriman dan bertakwa. Akan tetapi walakin kadzabu, mereka mendustakan, mereka tak mau beriman, mereka tak mau bertakwa. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka gara-gara apa yang telah mereka lakukan itu. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak ridha manakala manusia melakukan kesyirikan kepada Allah. Allah timpakan azab, Allah timpakan musibah. Walaupun umat ini, umat Islam, sudah didoakan oleh Nabi tidak mendapatkan azab seperti azab orang-orang atau umat-umat terdahulu. Nabi sudah berdoa, Pak. Nabi sudah berdoa, ya Allah, jangan kau timpakan umatku azab seperti azab yang menimpa kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun dengan bala tentaranya. Jangan ya Allah. Ini karena rahmat Nabi SAW. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap menimpakan azab dalam bentuk yang lain. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, fa'aktharu fihal fasad. Mereka sering, mereka banyak melakukan kerusakan-kerusakan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan Allah marah kepada mereka, yang menyebabkan Allah murka kepada mereka. Apa yang terjadi? Lihat, ketika Allah sudah marah, ketika Allah sudah murka, fasabba alaihim rabbuka sawta adzab, maka Tuhanmu menimpakan kepada mereka azab dan cambuk azab itu. Perhatikan jamaah sekalian, Allah bahasakan dengan as-sabb. Dalam bahasa Arab, sabbun, kalau dikatakan as-sabb, itu artinya menuangkan. Jadi kalau misalnya ada gelas, kemudian kita tuangkan air, itu bahasa Arabnya sabbun, dituangkan. Jadi azab itu Allah bahasakan fasabba, dituangkan bagi mereka apa? Azab, langsung kontan. Ini balasan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang mendustakan. Lihat, azabnya tidak main-main, dan Allah gambarkan fasabba alaihim sawta adzab. Sawta adzab, sawta itu cambuk. Bahasa lainnya cemeti. Pak cemeti ya. Nah, cambuk azab. Kenapa seperti itu? Ulama mengatakan orang Arab biasa membahasakan sesuatu siksaan yang keras yang berada pada puncaknya itu dengan saut. Saut itu cambuk, cambuk azab. Menunjukkan bahwa siksaannya tidak main-main itu. Berada pada puncaknya. Lihat bagaimana kisah yang sudah kita jelaskan, apa yang menimpa kaum Ad, apa yang menimpa kaum Samud. Iya, yang mereka, ya kaum Ad, seperti kaum Ad diterbangkan oleh angin 7 hari 8 malam. Bayangkan. Kemudian kaum Samud, Allah timpakan suara yang mengguntur, langsung mereka bergelimpangan. Bagaimana Fir'aun Allah tenggelamkan di Laut Merah. Lihat azab yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka. Sawta adzab. Baik. Dan di sisi lain Allah Subhanahu wa taala bahasakan dengan cambuk. Allah tidak katakan saiful adzab. Kalau saif pedang, Pak. Makanya ada orang bernama Saifullah, artinya pedangnya Allah. Saiful bahar, pedang lautan. Nah, yang bernama Saiful itu pedang artinya itu. Allah tidak katakan Saiful azab, pedang azab, tapi cambuk. Saya tanya, Pak,
Yang mana yang lebih ringan? Orang dicambuk atau orang dicambuk dengan pedang? Dicambuk dengan cemeti atau dengan pedang? Yang mana lebih ringan? Hah? Tentunya dengan cambuk ya kan, bukan dengan pedang. Kalau dengan pedang langsung mati, langsung putus. Tapi Allah bahasakan dengan cambuk. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala ingin gambarkan ini baru siksaan di dunia. Ini baru siksaan di dunia. Artinya siksaan yang menanti di akhirat jauh lebih besar. Ini baru cambuk-cambuknya aja dulu. Itu pun cambuknya sudah seperti itu, sudah mengerikan seperti itu. Nah, bagaimana lagi azab di akhirat? Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi Allah bahasakan dengan sautu adab, menunjukkan masih cambuk. Orang kalau dicambuk ya kan, belum mati dia. Ya, belum mati. Mungkin ya berbilar-bilar aja, biru-biru aja di belakangnya itu ya kan. Tapi tidak sampai membuat orang mati. Pedih memang. Azab di dunia baru begitu. Nah, bagaimana lagi azab akhirat? Nasallallahu salamata wal afiyah. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, ketika Allah menurunkan azab, Allah tidak turunkan kecuali kepada mereka yang memang berhak mendapatkan azab itu, yang pantas untuk diazab. Ya kan? Lihat Pak, bagaimana hujah sudah tegak kepada kaum 'Ad, kepada kaum Samud. Luar biasa, mereka ini sudah melihat mukjizat. Sudah melihat mukjizat para nabi dan para rasul itu. Lihat kan bagaimana kaum Samud sudah melihat onta keluar dari batu, onta bunting lagi keluar dari batu. Sudah dia lihat. Kaum 'Ad juga begitu. Fir'aun juga begitu. Melihat mukjizatnya Nabi Musa. Tapi subhanallah, kalau orang berakal, ya kan, melihat ini mukjizat seperti ini, nabi ini pasti beriman, ya kan? Pasti beriman. Tapi mereka tidak mau beriman. Pantas tidak kalau diazab? Sudah datang peringatan, ya kan? Allah mungkin disifatkan dengan kezoliman kalau dia mengazab tanpa ada peringatan sebelumnya. Dan tidak mungkin, mustahil Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Tapi setelah Allah tegakkan hujah, dikirimkan nabi, langsung nabi yang menasihati Fir'aun, langsung nabi yang menasihati kaum 'Ad dan kaum Samud, bukan nabi sembarangan lagi. Nah, tentunya luar biasa kan kalau nasihatnya para nabi dan para rasul itu sangat mengena sekali. Tetapi mereka juga tidak mau beriman. Makanya pantas kalau Allah turunkan azab. Maka jangan ada yang berpikir, oh Allah Subhanahu wa taala sampai segitunya menurunkan azab kepada mereka, kepada Fir'aun. Kenapa kejam seperti itu? Ya. Nah, ini orang yang belum tahu bagaimana kerusakan yang juga mereka buat. Peringatan sudah datang, bukan tidak ada peringatan itu. Sudah diutus nabi, sudah diutus rasul, sudah diperlihatkan mukjizat, dan hati mereka sebenarnya sudah yakin. Tapi karena kesombongan luar biasa, ini yang membuat orang menolak kebenaran. Iya, makanya kata Nabi SAW apa? Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu akan menolak kebenaran. Orang yang sombong menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Itulah hakikat kesombongan. Karena Fir'aun sudah tahu kebenaran, tetapi dia sombong. Dia tidak mau menerima Nabi Musa alaihissalam. Kaum 'Ad, kaum Samud juga begitu. Yakin sebenarnya dalam hatinya. Makanya lihat ketika mereka mau ditimpa azab itu, ketakutan mereka kan. Dalam keadaan ini kita akan ditimpa azab ini. Tapi tetap saja mereka melampaui batas seperti itu. Maka pantas Allah Subhanahu wa taala timpakan azab. Iya, sehingga jangan ada yang berpikir bahwa Allah Subhanahu wa taala menzolimi hambanya ya. Enggak. Allah Subhanahu wa taala sudah berikan peringatan, sudah ada pendahuluan. Tapi malah mereka yang menantang. Nah, itu kan azab Allah turunkan tatkala mereka menantang, ya kan? Apa kata mereka? Fa'tina bima ta'iduna. Wahai kaum, wahai Nabi Hud, wahai Saleh,
datangkan kepada kami, katanya apa? Azab yang telah kau janjikan itu. Menentang azab. Nah, Allah kirimkan betul-betul azab. Karena mereka yang mau. Karena mereka yang mau. Lihat betapa hikmahnya Allah Subhanahu wa taala, betapa Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sangat menginginkan mereka itu beriman. Jangankan kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun yang segitunya, yang membunuh anak-anak bayi, Allah masih inginkan supaya Fir'aun beriman, ya kan? Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Semoga Fir'aun itu mau ingat, semoga dia mau takut, kata Allah. Berarti Allah masih menginginkan supaya dia beriman, kan? Bayangkan Fir'aun yang seperti itu, Allah masih inginkan dia beriman, mendapat hidayah. Tapi dasar memang Fir'aun tidak mau mendapatkan hidayah, tidak mau beriman, memang lebih suka dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan azab. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Iya, kalau kita melihat dan kita bandingkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, terlalu besar. Terlalu besar. Lihat Pak, Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam hadits qudsi Allah berfirman, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Dalam hadits qudsi, hadisnya riwayat Imamul Bukhari, sesungguhnya rahmatku mendahului kemarahanku, mendahului kemurkaanku. Artinya apa? Allah rahmatnya sangat luas, Allah kasih sayangnya sangat besar. Nah, lihat Allah Subhanahu wa taala ciptakan makhluk, ciptakan kita manusia. Kemudian setelah diciptakan, apakah dibiarkan begitu saja? Tidak. Allah berikan fasilitas-fasilitas pendukung, ya kan? Allah Subhanahu wa taala berikan fasilitas-fasilitas pendukung. Mereka bisa makan, mereka bisa minum, mereka bisa hidup dengan enak, mereka punya tempat tinggal. Allah tundukkan kepada mereka kendaraan-kendaraan sehingga mereka bisa hidup nyaman di dunia ini. Lihat betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala itu. Allah turunkan rahmat ke dunia ini, dan Allah berikan rahmat bagi mereka nanti di akhirat, dan rahmat di akhirat jauh lebih besar. Sebab rahmat Allah itu ada 100 dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Satu rahmat Allah turunkan ke dunia, baru satu rahmat ini. Dengan satu rahmat inilah manusia mencari kasih sayang sesama mereka. Bahkan hewan berkasih sayang dengan sesama hewan. Nah, berkat rahmat yang Allah turunkan ke muka bumi itu baru satu. Dan Allah punya 99 rahmat yang Allah berikan nanti di akhirat bagi mereka yang beriman dan beramal soleh. Taib, para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Allah ciptakan manusia bukan karena Allah butuh kepada manusia, tapi Allah ciptakan mereka karena Allah sayangi mereka. Makanya dituntun manusia ini, ya kan? Ditunjuki jalan yang benar, diberikan hidayah, tempuh jalan yang lurus. Kalau mau selamat, masuk surga, mendapatkan rahmat yang banyak, maka ikuti jalan Rasul, ikuti jalan Allah Subhanahu wa taala supaya kalian dapat rahmat. Tapi subhanallah, manusia tetap melakukan dosa. Dan Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur, At-Tawwab, Allah Maha Pengampun, Allah Maha menerima taubat. Bahkan kalau hamba dosa, taubat, dosa, taubat, dosa, taubat, dosa, taubat, sampai 100 kali mereka melakukan begitu, apakah Allah terima taubatnya? Hah? Ya, Allah Maha penerima taubat walaupun berulang-ulang. Nah, kalau manusia ini saja, kalau kita Pak, ya, misalnya kita punya pembantu berbuat kesalahan, enggak usah 100 kali, beberapa kali saja berbuat kesalahan, mungkin kita langsung pecat pembantu itu. Kenapa? Kita tidak tahan. Tapi Allah, lihat, manusia berbuat dosa, berulang lagi, melakukan lagi, jatuh lagi, taubat lagi, jatuh lagi, taubat lagi, tetap Allah Subhanahu wa taala mengampuni siapa yang mau kembali kepada dirinya. Tetap Allah Subhanahu wa taala menerima taubat siapa yang mau bertobat kepadanya. Baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia ini. Lihat betapa luasnya kasih sayang Allah. Apakah manusia ini mau mengatakan sungguh Allah Subhanahu wa taala sangat zalim? Nauzubillahi min dzalik. Wa mallahu bidzallamin lil 'abid.
Allah tidak mungkin dan mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala menzolimi hamba-hambanya. Justru Allah sayang kepada kita, namun kitanya yang tidak sayang kepada diri kita sendiri. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia sesama mereka ada kasih sayang, ada rasa cinta, dan dengan itulah Allah Subhanahu wa taala membuat mereka bersaudara. Dan ini bagian dari rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia itu. Baik. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, lihat ketika Allah sebutkan bagaimana perbuatan mereka, kaum 'Ad, kaum Tsamud, Firaun dengan bala tentaranya, yang mereka ini tagau, berbuat sewenang-wenang, melampaui batas di berbagai negeri, dan mereka banyak melakukan kerusakan di dalamnya. Allah timpakan kepada mereka sautu azab, cambuk azab. Allah Subhanahu wa taala timpakan azab kepada mereka, dan ini semua Allah ceritakan, Allah kisahkan bukan untuk supaya kita mendengarnya saja atau hanya menjadi dongeng pengantar tidur saja, tidak. Tetapi Allah ceritakan, Allah kisahkan agar kita mengambil pelajaran darinya. Seperti yang sering kita sebutkan, bahwa Quran, sepertiga Quran Pak, itu berisi kisah. Sepertiga Quran ini berisi apa? Kisah-kisah. Untuk apa kisah-kisah itu? Supaya kita ambil pelajaran. Betapa banyak Allah kisahkan dalam Quran ini. Dan Allah berulang-ulang mengisahkannya. Apalagi kisahnya Fir'aun Pak. Ulama sampai mengatakan hampir di semua surah Allah singgung tentang Fir'aun, supaya kita ambil ibrah. Dulu ada raja, ada penguasa yang sangat zolim, yang kezolimannya luar biasa. Mungkin sezolim-zolim penguasa sekarang tidak ada yang kayak Fir'aun itu. Ada yang kayak Fir'aun itu Pak? Tidak ada yang kayak Fir'aun itu kan? Luar biasa zolimnya. Nah, tapi bersamaan dengan itu, lihat bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala masih menginginkan kepada Fir'aun supaya dia mendapatkan hidayah dan petunjuk. Inilah kewajiban kita, untuk mendoakan penguasa-penguasa kita supaya mereka lebih baik, supaya mereka diluruskan jalan-jalannya. Karena dengan baiknya penguasa kita, baiknya seluruh rakyat ini. Tapi kalau rusaknya penguasa kita, rusak semua penduduk-penduduknya. Kewajiban kita mendoakan mereka. Allahumma aslih ulata umurina. Ya Allah, perbaiki penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin kami. Ini para jamaah sekalian, itu yang bisa bermanfaat. Sebab kalau kita doakan mereka, mungkin mereka berubah, ketimbang kita caci maki mereka. Ini sifat hikmah, mendoakan penguasa. Sampai kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, andaikan saya punya doa mustajabah satu saja, niscaya saya peruntukkan untuk penguasa. Karena baiknya mereka, baik pula seluruh rakyat. Rusaknya mereka, rusak pula seluruh rakyat. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Lihat Fir'aun, karena rajanya rusak, tentara-tentaranya, pasukan-pasukannya juga rusak. Bukan sedikit yang mengikuti Fir'aun itu. Lihat bala tentaranya luar biasa kan. Kalau mau dibandingkan dengan Bani Israel Pak, umatnya Nabi Musa, kecil Bani Israel itu. Sedikit jumlah mereka daripada yang mengikuti siapa? Fir'aun. Luar biasa bala tentaranya. Makanya dia sombong kan. Musa dan Bani Israel itu, kalau dibandingkan dengan kita, kecil mereka ini. Tidak ada apa-apanya mereka ini. Berarti pengikut Fir'aun banyak. Karena fitnahnya, dia seorang raja, dia seorang penguasa. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan, Inna rabbaka labil mirsad. Ingatlah, sesungguhnya Tuhanmu mengawasi perbuatanmu, amalmu, ucapan-ucapanmu. Allah awasi. Artinya Allah ingatkan, jangan sampai kau berbuat sama seperti Fir'aun.
Jangan sampai kau berbuat sama seperti kaum Ad. Jangan sampai kau berbuat sama seperti kaum Samud, yang Allah telah binasakan mereka karena perbuatan mereka. Ambil pelajaran dari sana. Inna rabbaka labil mirsad. Sungguh Tuhanmu mengawasi kamu. Sungguh Tuhanmu melihat kamu. Jangan kau berpikir tatkala kau berbuat maksiat, engkau seorang diri, tidak ada yang melihatmu. Allah melihatmu. Allah mengawasimu. Allah memberikan balas terhadap apa yang kau lakukan. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini menumbuhkan dalam diri kita khasyatullah, perasaan takut kepada Allah. Kenapa? Allah melihat kita. Allah mengawasi kita. Allah tahu gerak-gerik kita, sehingga menimbulkan perasaan takut kepada Allah. Jangan sampai kita berbuat maksiat kepada Allah. Walaupun saya seorang diri, walaupun saya berada di rumah saya, walaupun saya berada di dalam kamar saya, jangan sampai maksiat itu saya lakukan. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu mengawasi kamu. Ini pernyataan yang di dalamnya ada nada ancaman. Iya. Kalau kita misalnya dikatakan ada pengawas. Ada pengawas. Maknanya apa itu? Kamu diawasi perbuatanmu ini. Hati-hati kalau salah. Iya kan? Sebagaimana kalau misalnya kita bekerja, ada pengawas kita. Oh, enggak main-main kita bekerja itu. Betul-betul, sungguh-sungguh, jangan sampai salah. Ada pengawas soalnya. Sama ketika Allah katakan, Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu mengawasi kamu. Hati-hati. Sungguh-sungguh berbuat kebaikan. Dan hati-hati dari berbuat dosa dan kesalahan. Karena Rabbmu, Tuhanmu mengawasi kamu. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sama tatkala kita beribadah kepada Allah. Dan ini jenjang yang tertinggi dari jenjang keimanan, yaitu merasa diawasi oleh Allah. Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan kalau tak mampu seperti itu, maka yakinilah Allah Subhanahu wa taala melihat dan mengawasi kamu. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, demikian yang mungkin bisa kami paparkan dari tafsir surat Al-Fajr, dan masih ada ayat-ayat berikutnya yang akan kita bahas insyaallah taala di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.